Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi calon peserta didik SMA Negeri 1 Sidareja yang Ibu cintai. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai pada hari ini kita masih diberikan kesempatan sehat, sehingga dengan nikmat sehat itu kita masih bisa bertemu, bisa saling berkomunikasi, tentu dengan didasari oleh nilai-nilai ibadah. Calon peserta didik SMA Negeri 1 Sidareja yang Ibu cintai, Ibu ucapkan selamat karena Anda terpilih dari sekian anak-anak yang sudah ingin masuk ke SMA Negeri 1 Sidareja ini. Anak-anak, perkenalkan, nama Ibu Susanti Setio Pratiwi. Setiap hari Ibu mengajar geografi. Pada tahun 2021-2022 ini nanti Ibu mengajar geografi di kelas 12 IPS 1 sampai IPS 5 dan di kelas 10 MIPA 4 dan MIPA 5. Pada kesempatan kali ini anak-anak, Ibu akan mengisi materi MPLS. Apa itu MPLS? Yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Kenapa ini diberikan anak-anak? Karena anak-anak pada dunia baru, yaitu di SMA, tentu anak-anak perlu mengenal lingkungan sekolah. Apa yang harus anak-anak kenal? Tentunya secara fisik, kemudian personalnya siapa saja, lalu tata aturan pranata yang ada di sini itu apa saja. Nah, untuk itu anak-anak nanti perhatikan, Ibu akan menyampaikan materi khususnya pengenalan etika dan tata krama dalam pembiasaan penumbuhan karakter dan budi pekerti. Anak-anak yang Ibu cintai, apa itu etika dan tata krama? Tata krama atau adat sopan santun atau sering disebut etiket itu adalah bagian dalam hidup seseorang. Jadi segala sesuatu yang dianggap baik, dianggap benar, dilaksanakan dan dipedomani oleh masyarakat. Jadi segala sesuatu yang dianggap baik, benar dan dijadikan sebagai pedoman dimiliki oleh masyarakat dan dilaksanakan. Lalu kenapa etika dan tata krama ini harus dibiasakan? Nah, secara khusus Ibu akan menyampaikan materi tentang pengenalan etika dan tata krama dalam pembiasaan penumbuhan karakter dan budi pekerti. Di sini tidak hanya etika dan tata krama saja yang nanti akan anak-anak pahami, tapi bagaimana pembiasaan penumbuhan karakter dan budi pekerti tersebut. Mengapa itu perlu bagi anak-anak? Anak-anak, kita menyadari bahwa manusia itu memiliki 3 sifat. Pertama yaitu sebagai makhluk individu. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk Allah, ciptaan Tuhan. Sebagai makhluk individu, manusia punya keinginan yang tak terbatas. Semua keinginannya inginnya terpenuhi dan tidak ada yang menghalangi. Sebagai makhluk sosial,
manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi tidak ada satu pekerjaan yang bisa ia kerjakan sendiri. Yang ketiga, manusia juga memiliki sifat sebagai makhluk Allah. Artinya dia diberikan hidup dan kehidupan oleh Allah, dijamin kehidupannya tentu dengan hak dan kewajiban. Nah, dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, ketiga kedudukan dan sifat manusia itu sering bertumbukan atau terjadi overlapping. Nah, untuk itu perlulah agar kita mengenal bagaimana kita bisa menghargai hak-hak manusia yang lain, haknya sebagai makhluk individu, haknya sebagai makhluk sosial, dan haknya sebagai makhluk ciptaan Allah. Maka kita harus memperhatikan nilai-nilai yang ada, norma, kemudian pranata yang ada, dan harus kita laksanakan, kita kerjakan sebagai satu kebiasaan. Nah, khususnya anak-anak calon peserta didik di SMA Negeri 1 Sidareja ini, baik itu nilai, norma maupun pranata itu bagaimana harus kita laksanakan. Nah, kita mengingat bahwa ada sumber-sumber prinsip benar dan salah yang harus kita pahami. Bagaimana kita melaksanakan itu? Ya, kita harus mendasari bahwa prinsip benar dan salah itu satu sumbernya adalah agama kita masing-masing, kitab suci kita masing-masing. Kemudian sumber yang kedua adalah ilmu pengetahuan yang harus bisa kita gunakan sebagai landasan. Kemudian yang ketiga adalah adat atau kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Yang keempat, kebiasaan-kebiasaan lain atau pedoman-pedoman lain yang menjadi milik setiap manusia. 4 landasan itu harus mengedepankan landasan yang menjadi dasar dari agama kita masing-masing. Nah, itu anak-anak. Kemudian kenapa harus menjadi kebiasaan anak-anak? Jadi nilai, norma, pranata itu yang kita jadikan landasan hidup itu harus dibiasakan. Kita lihat bagaimana Kuncoro Ningrat memberikan ulasan tentang budaya. Jadi kebudayaan itu adalah hasil cipta rasa karsa manusia yang dibiasakan melalui belajar. Kenapa anak-anak? Jadi kalau sesuatu yang baik dan benar itu tidak kita biasakan, maka tidak akan menjadi budaya. Maka harus kita biasakan agar itu menjadi kepribadian kita. Apa itu kepribadian? Yaitu sifat-sifat baik, benar. Sifat-sifat baik dan benar itu harus kita biasakan sehingga menjadi milik diri kita dengan ciri-ciri yang khas sebagai sesuatu pribadi yang nanti akan menjadi kepribadian kita, sehingga kita melakukan segala sesuatu itu sudah menjadi etos kerja kita, sudah menjadi way of life kita, agar dalam hidup kita bisa menyesuaikan dengan
apa saja, di mana saja kita berada. Anak-anak yang Ibu cintai, di mana kita harus menerapkan etika dan tata krama itu di setiap di mana saja kita berada. Di sekolah kita memiliki pranata seperti tata tertib, kemudian pranata belajar di kurikulum, pranata bagaimana kita di lab, bagaimana kita bertemu dengan Bapak Ibu, bagaimana kita berkata, bagaimana kita bersikap, dan semuanya. Nah, agar anak-anak mengetahui secara keseluruhan bagaimana, nanti anak-anak silahkan berliterasi dari sumber-sumber materi yang sudah Ibu siapkan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap sehat, jaga kesehatan anak-anak, taati protokol dengan 5M, dan tetap di rumah kalau tidak ada kepentingan yang sangat darurat. Semangat anak-anak, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.